Kalau tadi meminjam apa yang disampaikan oleh Mas Hendri, yang juga ini berkenaan dengan unsur ataupun juga strategi sepak bola, yaitu mengenai pemain pengganti. Jadi besok mungkin saat reshuffle ini Presiden Jokowi akan memunculkan pemain pengganti, pemain super sub biasanya bisa mengubah keadaan, karena Presiden begitu kan Mas, super sub diturunkan untuk mengubah keadaan, karena biasanya juru taktik ini nggak puas dengan kinerja pemain yang sebelumnya. Nah ini kalau tadi juga sejalan dengan Bang Ali Ngabalin mengatakan insya Allah ada reshuffle. Pertanyaannya Bang Ali, apakah kemudian reshuffle ini karena memang murni Presiden tidak puas dengan kinerja para menteri atau ada faktor-faktor lainnya? Karena banyak juga yang mengaitkan jangan-jangan karena kemarin sudah ada partai kemudian yang semakin menguatkan koalisi perubahan, memberikan pernyataannya. Nah ini kemudian akhirnya anggota ataupun juga menteri-menteri yang dari partai yang mendukung Anies untuk maju ke depan ini juga akan kemudian disingkirkan dari istana. Gimana Bang Ali? Ya, kalau kita warga negara Republik Indonesia yang baik, yang mengerti dan yang paham, pasti kan kita bicara tentang perombakan kabinet, pergeseran kabinet atau pergantian kabinet. Itu adalah urusannya dengan hak yang dimiliki oleh Presiden, kan? Tidak ada orang lain yang bisa ikut serta dalam campur tangan yang dilakukan oleh Presiden. Jangan lupa bahwa pada waktu penyusunan kabinet kemarin itu, Presiden kan meminta kader-kader terbaik partai politik dari masing-masing partai koalisi untuk membantu Presiden dalam pemerintahan untuk dan atas nama negara mereka menjalankan tugas-tugas di pemerintahan, sehingga yang bisa memberikan reward and punishment itu adalah Presiden. Nah, kalau urusannya dengan kemudian pergantian menteri dari masing-masing partai dan lain-lain, ya sudah, itu menjadi hak dan kewenangan Presiden. Tidak ada urusannya dengan yang lain-lain, bahwa kalau nanti Presiden terkait melihat dengan kinerja, kemudian evaluasi dan lain-lain, ya tentu saja lagi-lagi ini menjadi hak dan kewenangan Presiden Joko Widodo, kan? Hak dan kewenangannya betul. Begitu kata Undang-Undang Dasar 1945. Betul. Kami sepakat Bang mengenai hak kemudian kewenangan prerogatif tadi. Tapi bagaimana apa dasar menggunakan haknya? Apakah karena memang penilaian kinerja, mengevaluasi kinerja menteri atau ada hal-hal lainnya? Mungkin hanya kinerja itu. Ya? Murni soal kinerja? Pasti. Karena undang-undang memberikan hak kewenangan subjektivitas yang dimiliki oleh Presiden, kan? Jadi itu pasti Presiden Joko Widodo meletakkan tugas, fungsi dan kewenangannya dalam melakukan evaluasi, melihat kinerja, atau juga Presiden tentu membutuhkan beberapa kawan-kawan, mungkin anggota kabinet yang lebih progresif, lebih cekatan dalam menyelesaikan tugas-tugas strategis nasional yang sudah Presiden tetapkan dalam 1 sampai 2 tahun terakhir ini. Baik, begitu Mbak Putri. Baik, kalau begitu Bang Ali, sejauh ini menteri-menteri apa saja Bang Ali yang penilaian kinerjanya di bawah ekspektasi dari Presiden yang tidak memuaskan? Nanti besok kita lihat Mbak Putri, mana siapa-siapa mereka yang diganti. Kita ngobrol lagi di TV One. Kalau mau tahu malam ini belum boleh ya Bang Ali ya? Ya, kalau malam ini kan umpama seperti bagaimana IKN harus secepatnya menjadi kinerja penting, bagaimana infrastruktur ini terus menerus, kemudian kita punya swasembada dan lain-lain sebagainya, kan? Dengan begitu juga di mana-mana Presiden juga menyampaikan tentang betapa pentingnya kita perlu mempersiapkan resources yang kuat, human capital yang kuat, agar ke depan 10-20 tahun bagi masa depan Republik ini dengan bonus demografi 2030 akan datang menjadi prioritas penting bagi generasi Indonesia yang lebih baik. Baik, Mas Hendri, kalau dasarnya memang adalah evaluasi dari kinerja mereka, para menteri, itu mungkin yang membuat, apakah itu juga yang membuat Mas Adi tadi mengatakan nggak cuma Nasdem kalau gitu, ada kok menteri-menteri dari partai lain yang hasilnya di luar, atau bukan di luar, justru di bawah dari ekspektasi Presiden? Sebetulnya alasan kinerja juga nggak diperlukan. Kalau tadi
kita menggarisbawahi prerogatif ya atau terserah tadi. Bisa like dan dislike dong berarti? Ya nggak apa-apa. Karena emang nggak perlu alasan sebetulnya presiden. Hanya Walaupun memang tidak bijak juga dong, Mas, kalau kayak gitu. Oh, kan Gimana? terserah. Hanya baik. memang Kembali ke poin 1 ya tadi ya, hak ya. Jadi kalau nggak suka ya kembali ke poin 1 terserah tadi itu. Tapi memang presiden kan pasti mempertimbangkan faktor-faktor lain, misalnya pasar gitu ya, kemudian citra internasional gitu ya, kemudian citra publik juga pasti beliau pertimbangkan itu. Nah makanya kalau kemudian memang besok reshuffle, alasannya mau politis kek, mau kinerja kek, ya kita akan lihat dan politik itu tidak pernah berdiri sendiri, Putri. Pasti dia akan sebab akibat atau berkaitan dengan kejadian-kejadian sebelumnya. Nah yang santer ini kan menteri-menteri Nasdem yang disasar. Betul. Ada Menteri Pertanian, kemudian Menteri Kominfo, kemudian KLH ya. Tapi apakah semuanya akan dari Menteri Nasdem? Saya rasa tidak. Karena pertimbangan? Kalau kemudian Menteri Nasdem semua, walaupun tadi kita bahas terserah Presiden, Presiden memberikan panggung mewah untuk Nasdem. Bahwa gara-gara ritual 5 tahunan Presiden marah, melupakan jasa-jasa Nasdem dan menyapu semua Menteri Nasdem. Itu Nasdem kan bisa nggak jadi baik tuh. victim dan malah diuntungkan Malah begitu? diuntungkan. Oh, Makanya saya menduga besok itu kalaupun ada reshuffle, yang namanya mungkin sudah di kantongnya Bang Abalin sekarang, yang pertama tidak hanya Menteri Nasdem yang kena, jadi mungkin ada menteri-menteri dari partai lain gitu ya. Tadi kita lihat sempat Pak Erlangga juga dipanggil, apakah dari Golkar juga kena gitu ya. Kemudian yang kedua mungkin kursi-kursi wakil menteri yang masih kosong itu akan diisi supaya janji politik Pak Jokowi itu bisa dipenuhi. Nah itu kan juga reshuffle, makanya kalau hanya 1, 2, 3, 4 menteri mungkin namanya bukan reshuffle tapi penyegaran menteri aja, sama seperti sepak bola tadi kan, diganti itu karena pengen ada penyegaran di timnya. Jadi akan seperti itu tuh Mbak Putri, nggak akan Nasdem semua saja. Jadi misalnya tiga-tiganya kena sapu, tapi akan ada partai politik lain sehingga Pak Jokowi dengan mudah mengatakan ini kinerja, buktinya partai lain juga ada. Atau bisa saja karena kedekatan Pak Jokowi dengan Pak Surya kemarin, Menteri Nasdem di reshuffle ganti Menteri Nasdem lagi supaya memang persahabatan ini endingnya itu sebuah kebahagiaan bersama gitu. Jadi itu sampai 2024 itu yang kemudian katanya hasil pertemuan tuh harmonis, win-win solution. Jadi yang besok keluar memang dari Nasdem tapi diganti dari Nasdem lagi. Apakah memang itu betul-betul terjadi? Nanti kita juga akan dengarkan bagaimana pendapat Bang Ali, tapi nanti setelah jeda, termasuk juga kalau menurut Mas Henry sendiri, kalau memang bukan hanya Nasdem, siapa saja menteri-menteri lainnya yang kalau di mata masyarakat kinerjanya kurang positif, kurang membawa dampak sesuai keinginan dari Presiden tentunya. Tapi nanti tahan Mas Henry pendapatnya, kita akan berbincang lagi, tapi setelah jeda kami segera kembali.